Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak akan dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sore ini. Dan untuk mengetahui informasinya, sudah ada reporter Berita 1 Andika Perdana dari Gedung Tipikor, Jakarta Selatan. Andika, bagaimana rencana persidangan Tipikor Lutfi Hasan Ishak sore nanti? Ya baik Indri, sidang dengan agenda pembacaan vonis kepada terdakwa Lutfi Hasan Ishak nanti akan dibacakan pada jam 4 sore hari Senin ini. Di mana tadi kami juga sempat menghubungi kuasa hukum dari Lutfi Hasan Ishak yaitu Muhammad Assegaf. Ia mengaku belum berhubungan dan bertemu dengan terdakwa hingga saat ini. Namun juga dari keterangan ataupun pernyataan disampaikan oleh kuasa hukum Muhammad Assegaf, ia menyampaikan memang ada sedikit keraguan terkait dari vonis, di mana sebelum pledoi yang dibacakan oleh terdakwa Lutfi Hasan Ishak sebanyak 100 halaman dinilai terlalu cepat, dan ia pesimis bahwa nanti vonis ini akan memudahkan bagi terdakwa Lutfi Hasan Ishak. Dalam sidang sebelumnya yang membacakan pledoi pembelaan dari Lutfi Hasan Ishak dibacakan 100 halaman, di mana Lutfi menilai bahwa dakwaan dari jaksa KPK tidak dapat dibuktikan, dan salah satunya adalah uang senilai 1,3 miliar rupiah yang berasal dari PT Indo Udang Utama terkait dengan penambahan kuota impor daging sapi. Lutfi menilai bahwa dakwaan ini tidak dapat dibuktikan dan tidak sah. Indri? Ya, Andika, bisa dijelaskan sedikit tentang persidangan terakhirnya terkait tuntutan jaksa? Ya, dari sidang sebelumnya pembacaan tuntutan jaksa KPK yang menjatuhkan tuntutan sebanyak 18 tahun penjara dan denda total 1,5 miliar rupiah kepada Lutfi Hasan Ishak, Indri, di mana Lutfi sendiri menyampaikan juga ia mengaku tidak pernah menerima uang 1,3 miliar rupiah tersebut, dan ia memang pernah mempertemukan Maria Elizabeth V dengan Menteri Pertanian Suswono, namun pertemuan itu bukan membahas mengenai impor daging sapi atau penambahan kuota impor daging sapi. Pertemuan tersebut hanya membahas mengenai data terkait dengan sejumlah informasi yang ada di Kementerian Pertanian. Dan tadi juga dalam sidang sebelumnya, Lutfi menyampaikan tidak pernah menggunakan pengaruhnya di Kementerian Pertanian, termasuk juga kepada Menteri Pertanian Suswono. Dan ia juga menilai bahwa terkait dengan penambahan kuota impor daging sapi ini, ia tidak pernah terlibat dan melakukan dan menggunakan pengaruhnya, karena memang ia menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPR, di mana ini tidak berhubungan dengan undang Komisi 1 DPR terkait dengan penambahan kuota impor daging sapi. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang, Indri, terdakwa Lutfi Hasan Ishak menyampaikan sebanyak ataupun sejumlah mobil, tanah, dan rumah yang dimilikinya diperoleh secara halal dan sah dengan pendapatan yang ia peroleh dari PT Sirat Inti Buana yang ia kelola sejak tahun 2002, di mana memang ini sudah berlangsung beberapa tahun, dan juga ada beberapa vendor kecil yang berhubungan dengan PT Sirat Inti Buana. Selain itu juga dari sidang sebelumnya, Lutfi menyampaikan bahwa sebenarnya Ahmad Fatona telah memanfaatkan namanya untuk menggunakan sejumlah kepentingan bagi dirinya sendiri. Dan di akhir sidang pada pledoi kemarin, Lutfi menyampaikan memang ada upaya politisasi kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk menghadapi pemilu 2014. Namun Lutfi menyampaikan dan menghimbau dan mengajak para seluruh Partai Keadilan Sejahtera untuk selalu menggunakan cara terbaik dalam menghadapi pemilu 2014 dan tidak terpengaruh dengan perkara terkait dengan kuota impor daging sapi ini. Demikian, Indri. Ya, terima kasih Andika atas laporan Anda. Andika Perdana melaporkan langsung dari Gedung Tipikor, Jakarta Selatan.